Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai menyiapkan mudik ceria penuh makna bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, saat ini juga dari bulan Januari mungkin bisa dikatakan seperti itu Pak. Warganet ini ramai membicarakan mengenai tarif penerbangan di musim mudik Lebaran yang harganya meningkat tajam. Nah, terkait dengan hal ini Pak Dirjen, seperti apa intervensi dari pemerintah Pak Dirjen? Iya, jadi naiknya tiket pesawat itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya penerbangan. Kenapa? Karena memang kita baru saja menghadapi COVID begitu. Nah, karena itu melihat penyebabnya yang seperti itu, maka Kementerian Perhubungan menambah 2.000 penerbangan tambahan atau extra flight di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mudik Lebaran 2024. Nah, penambahan penerbangan ini dilakukan ya untuk terutama yang pertama adalah mengantisipasi lonjakan penumpang. Kemudian yang kedua ya tentu saja untuk ya mungkin bisa menurunkan ya harga tiket karena pasokannya, supply-nya ini kan banyak ya, lebih banyak. Jadi biasanya harga naik itu kalau supply-nya itu berkurang, demand-nya itu jadinya dinaikkan harganya karena supply-nya terbatas. Nah, sebagian besar loket check-in saat ini akan difungsikan hanya sebagai tempat untuk meletakkan bagasi. Jadi check-in-nya ya online mestinya ya, check-in online, kalau ada bagasi saja baru kita harus datang ke counter begitu. Kemenhub menyarankan Angkasa Pura selaku pengelola utama bandara agar melakukan penambahan jadwal penerbangan. Ya, jadi kembali lagi solusinya untuk menurunkan harga tiket pesawat adalah dengan menambah jadwal penerbangan. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya akan memberikan sanksi kepada maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat saat mudik Lebaran, karena memang pemerintah sudah menerapkan ya tarif batas atas. Ya, jadi kalau melewati tarif batas atas, ya tentu harus diberikan sanksi karena kalau demikian memberatkan warga tentunya. Kemenhub mencatat jumlah penumpang pesawat terbanyak pada H-4 dan H-3 Lebaran. Rata-rata jumlah penumpang pada masa mudik Lebaran naik 9% dibandingkan periode sebelumnya. Baik Pak Dirjen, kita mengetahui bahwa pada masa mudik Lebaran ini banyak pihak yang memberikan kontribusinya untuk bisa menyukseskan mudik Lebaran tahun 2024. Selain dari arus lalu lintas juga ada sarana prasarana. Nah, BMKG juga memberikan kontribusinya untuk pemantauan cuaca. Pak Dirjen, beberapa waktu lalu BMKG menyebutkan bakal ada cuaca ekstrim pada awal dan setelah mudik Lebaran. Untuk masyarakat yang ingin melakukan mudik, Pak Dirjen, hal apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya, jadi BMKG, jadi kita ini punya tim komunikasi publik untuk mudik, ya, dan kita biasanya menyampaikan kepada masyarakat informasi atau imbauan atau saran, termasuk juga terkait dengan cuaca. Di BMKG sudah mengumumkan melalui press release ya tentang kemungkinan atau prediksi cuaca pada saat mudik. Nah, ya memang pada saat mudik diperkirakan akan ada cuaca ekstrim. Ya kalau kita lihat sekarang pun masih terjadi cuaca ekstrim itu. Ya sekarang kalau di Jakarta ini hujan lebat sekali begitu. Nah, BMKG mengimbau pemudik untuk waspada potensi cuaca ekstrim selama arus mudik. Misalnya hujan lebat, angin kencang, ada gelombang tinggi kalau yang mudik dengan kapal laut. Nah, pemudik diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG dan layanan Digital Weather for Traffic atau DWT BMKG. Atau DWT ya, BMKG menyediakan informasi cuaca terkini di jalur-jalur mudik Lebaran.
Nah, fitur-fitur yang ada di Digital Weather for Traffic ini meliputi peringatan dini, perakiraan cuaca, observasi, dan informasi lainnya. Nah, untuk mengecek perakiraan cuaca jalur mudik pada Lebaran 2024, pemudik dapat mengakses situs resmi BMKG dan memilih layanan Digital Weather for Traffic. Baik, Pak Dirjen dari BMKG selama mudik Lebaran juga telah menyiapkan informasi cuaca jalur mudik Lebaran 2024 dengan menghadirkan Ya, fitur-fitur yang jadi telah Pak Dirjen ya, sampaikan tadi. cuaca pun bisa dipantau nanti di Mudikpedia yang disiapkan oleh Kominfo. Jadi ada link di Mudikpedia itu ke situs BMKG. Baik. Membahas mengenai Kominfo, Pak Dirjen, masih banyak lagi tentunya yang dilakukan oleh Kominfo untuk bisa menyukseskan mudik Lebaran 1445 Hijriah. Namun kita tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Pak Dirjen, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.